Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 18, Baiklah Sayang Apapun Untukmu. Terlihat Pram dan Kinan berjalan di pinggir pantai dengan tangan bergandengan. Nata dan yang lainnya hanya bisa tersenyum melihat kebahagiaan keduanya. Oh iya Tomo, Pram 3 hari lagi akan ke negara Ai dan membawa serta anak istrinya. Apa kalian tak keberatan? Tanya Robert. Aku gak apa-apa, aku dan Nata juga akan ikut dengan Ardian dan Lucy. Jawab Bertrand dengan santai. Kenapa tidak ikut dengan kita saja, Tom? Kata Wulan memberi usul. Tidak Lan, kita akan menemani Ardian saja, kami titip putri kami saja. Jika saja aku mendengar putriku disakiti kembali, aku akan membuat kalian menyesal. Balas Bertrand dengan serius. Robert hanya menarik nafas saja, ia juga masih bingung dengan Pram, dan mereka juga mengharapkan Pram berubah. Setelah liburan selama 2 hari, Kinan dan keluarga kecilnya akan pulang ke negara I. Sedangkan Robert dan Wulan akan lanjut berlibur dengan Bertrand dan Nata. Hati-hati ya, nak, kata Nata memeluk putrinya dan bergantian dengan si kembar. Iya bun, bunda jaga kesehatan jangan capek-capek ya. Balas Kinan dengan memeluk bunda dan ayahnya lalu beralih memeluk mertuanya. Bertrand memeluk Pram dengan erat. Jaga Kinan dan cucuku dengan baik. Jika sekali lagi kalian menyakitinya, aku pastikan kau akan menyesal. Kata Bertrand dengan tegas. Iya ayah. Balas Pram tak kalah tegasnya. Laku mereka masuk ke dalam jet pribadi keluarga Wicaksono. Si kembar memeluk Ander yang akan pulang juga ke negara P. Si kembar langsung masuk ke kamar di dalam pesawat tersebut. Sedangkan Kinan dan Pram duduk dengan tenang, bahkan Pram memeluk Kinan dengan posesif. Mas, apa aku boleh bekerja setibanya di sana? Tanya Kinan dengan menatap Pram. Boleh sayang, kau akan menjadi sekretarisku, tapi jika kau sudah hamil aku melarangmu bekerja, oke? Balas Pram sambil mencium pucuk kepala Kinan yang tertutup hijabnya. Tidurlah, perjalanan masih lama. Kata Pram dengan menyenderkan kepala Kinan di dada bidangnya. Para bodyguard dan yang lainnya hanya bisa memalingkan wajahnya saja melihat kemesraan majikannya. Setelah melakukan penerbangan beberapa jam, akhirnya mereka tiba juga di bandara. Di sana Hendra sudah menunggu tuan dan nyonyanya. Mereka sampai pagi hari di negara I. Si kembar yang tertidur di gendongan Kinan dan Pram hanya menggeliat saja saat dipindahkan ke dalam mobil. Kita langsung pulang tuan? Tanya Hendra saat mobil sudah melaju. Iya, kita sudah sangat lelah, dan hati ini kau ke kantor tanpaku lagi ya Hen. Balas Pram dengan wajah lelahnya. Baik tuan, kata Pram dan ia terus melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Di belakang mobil yang dibawa Hendra terdapat beberapa mobil lagi yang mengawal tuan dan nyonya. Tak berselang lama mereka sampai di mansion, seluruh pelayan berbaris menyambut nyonya dan tuan mudanya. Terlihat di sana Pak Mun yang paling depan menyambut mereka. Kinan turun dengan menggendong Riva dan Pram menggendong Rafa.
Tetapi mereka cukup terkejut saat mobil berhenti dan akhirnya mereka bangun. Dad, apa kita sudah sampai? Tanya Rafa dengan mengucek matanya. Iya San, kita sudah sampai di mansion Daddy. Jawab Pram dengan lembut. Selamat datang Tuan, Nyonya dan Tuan kecil, Nona kecil. Kata pelayan dengan serempak. Kembar R hanya mengangguk dan tersenyum tipis saja. Lalu mereka masuk dengan Pram memeluk pinggang Kinan dengan posesif. Kinan melihat ke seluruh isi rumah tersebut, tak ada yang berubah sama sekali. Tetapi ada foto pernikahan mereka di sana dan banyak lagi foto si kembar. Ayo sayang. Ajak Pram menaiki tangga. Sebentar Mas, di mana si kembar? Tanya Kinan dengan Pram hanya tersenyum dan menunjuk halaman belakang. Kinan berjalan ke arah belakang dan melihat si kembar sedang berenang dengan beberapa pelayan dan bodyguard. Sayang, jangan lama-lama ya, kata Kinan dengan sedikit berteriak. Oke Mom, balas kembar R dengan teriak. Pram hanya tersenyum melihat wajah bahagia anak-anaknya. Lalu Pram mendekat ke arah Kinan. Ayo, kau pasti lelah sayang, kata Pram dengan lembut. Iya Mas, balas Kinan dengan tersenyum. Kinan dan Pram berjalan menuju kamar utama di mansion tersebut. Kembar R masih betah di kolam renang dengan diawasi pelayan dan bodyguard dedinya. Bang, panggil Riva dengan serius. Kenapa? Tanya Rafa heran melihat wajah serius adiknya. Riva menghela nafasnya dengan berat, lalu beralih melihat wajah abangnya. Aku harap Mommy bahagia dengan Daddy, aku ingin selamanya mereka bersama. Kata Riva dengan sendu. Tenanglah Dek, jika Daddy berbuat jahat kita akan membawa Mommy. Balas Rafa dengan serius. Aku tak akan membiarkan siapapun menyakiti kau dan Mommy, aku berjanji. Batin Rafa. Para pelayan hanya melihat dan menunggu saja tuannya yang berbincang serius. Pak Mun menyuruh Koki menyiapkan makan siang dengan spesial, karena kehadiran kembali nyonya mudanya. Kau perhatikan dessert itu akan menjadi makanan penutupnya. Kata Pak Mun dengan tegas. Siap Pak. Balas Koki tersebut. Setelah semuanya matang, lalu pelayan menatanya di meja makan. Sedangkan Pak Mun memanggil tuan dan nyonyanya di kamar. Tuan, nyonya makan siang sudah siap, kata Pak Mun di luar kamar utama. Iya Pak, nanti kami ke sana dan tolong panggil anak-anak ya. Balas Kinan dengan teriak karena ia baru selesai mandi. Baik nyonya, kata Pak Mun dan berlalu ke kamar tuan dan nona kecil. Pram terbangun saat Kinan berteriak. Ia membuka matanya dan melihat Kinan yang baru saja keluar dari walk-in closetnya. Mas, mandi dulu sana terus nanti makan siang, kata Kinan saat melihat Pram sedang duduk bersandar di ranjang. Iya sayang, balas Pram dan beranjak dari ranjangnya. Bajunya sudah aku siapkan di sana.
kata Kinan dengan menunjuk ke arah walk-in closet-nya. Pram hanya mengangguk saja dan berlalu masuk ke kamar mandi. Setelah selesai memakai kerudung instannya, Kinan berlalu ke kamar si kembar. Kinan melihat si kembar sudah rapi dan wangi dengan ditemani oleh pelayan yang ditugaskan oleh Pram. Para pelayan langsung undur diri saat Kinan masuk ke kamar si kembar. Wah, anak Momi sudah rapi bahkan wangi, kata Kinan saat mendekat ke arah anaknya. Iya dong Mom, bangga Riva dengan tersenyum, sedangkan Rafa memutar mata malas. Ayo kita makan siang dulu sayang, Mom akan melihat Dedi kalian, kata Kinan dengan mencium pipi kembar R. Oke Mom, balas kembar R kompak. Kinan berlalu keluar dari kamar si kembar. Meskipun sikap Rafa yang dingin sama dengan dedinya, tetapi beda jika dengan Momi, Dedi dan adik kembarnya. Ia akan lebih hangat walau selalu menjahili adiknya Riva. Setelah makan siang, kembar R mengikuti Momi dan dedinya duduk di ruang keluarga sembari menonton TV. Oh iya nak, apa kalian akan sekolah? Tanya Pram saat mengingat anaknya harusnya sekolah TK. Kembar menoleh ke arah Kinan dengan berbinar. Ya besok kita daftar sekolah TK, Dad. Balas Kinan dengan tersenyum. Yeay, besok aku sekolah, kata Riva dengan meloncat bahagia. Rafa hanya tersenyum dan melihat jengah sang adik. Apa kau senang, San? Tanya Pram karena Rafa biasa saja tak seantusias Riva. Ya aku senang Dad, tapi aku tak selebay adik, balas Rafa dengan mengejek adiknya. Kinan hanya mengusap kepala Rafa saja, sedangkan Riva langsung duduk di pangkuan sang dedi. Pram memeluk Riva dengan gemas, bahkan ia mencium wajah putrinya tak henti. Stop Dad, mending kita belanja saja ayo, ajak Riva dengan semangat. Ah kau benar Princess, kita harus belanja buat keperluan sekolah kalian. Tapi sebelum itu kita daftar sekolah dulu bagaimana? Tanya Pram sambil menatap Kinan meminta persetujuan. Baiklah, ayo bersiap sana, kata Kinan dengan lembut. Kembar R langsung saja berlari ke kamarnya. Kinan menatap Pram dengan intens. Kenapa sayang? Tanya Pram karena raut wajah Kinan seperti bingung. Mas, aku ingin di sekolah nanti anak-anak tidak dispesialkan dan jangan menyebut nama marganya. Karena aku ingin mereka tak sombong dan mendapatkan teman yang memanfaatkannya, kata Kinan dengan serius. Baiklah sayang apapun untukmu, balas Pram dengan tersenyum dan memeluk Kinan. Kembar R sudah kembali dan mendengar apa yang dibicarakan oleh Momi dan dedinya. Aku setuju dengan ucapan Momi, Dad, kata kembar R kompak. Pram yang sedang memeluk Kinan pun kaget saat mendengar ucapan anaknya. Kinan tersenyum dan mengangguk saat terlepas dari pelukan suaminya. Sudah siap? Tanya Kinan dengan tersenyum. Sudah Mom, let's go, balas kembar R dan berlari keluar. Pram berdiri dan mengambil dompet dan kunci mobilnya, sedangkan Kinan mengambil tas selempangnya. Mereka langsung melaju ke arah mall terbesar di kota tersebut.
Pram menyetir sendiri, ia ingin menghabiskan waktunya dengan keluarga kecilnya. Riva yang terus saja bercoloteh tanpa henti, sedangkan Rafa memilih memakai earphone. Karena kesal dengan kecerewetan adiknya. Kinan hanya tersenyum melihat Rafa yang tidak marah sekalipun Riva suka mengusiknya. Akhirnya mereka sampai di mall tersebut dan langsung berhamburan turun. Bodyguard selalu mengikuti dan mengawasi sekitar dengan ketat tetapi tidak mencolok. Mereka masuk dan langsung menuju toko tas, sepatu dan buku dan terakhir dengan membeli baju. Kembar R sangat antusias memilih berbagai keperluan sekolahnya. Setelah selesai belanja, mereka langsung ke restoran karena sudah waktunya makan malam. Pram memilih menggunakan ruangan VIP karena tak ingin terganggu dengan tatapan mata para pengunjung. "Tuan, Nyonya silahkan mau pesan apa?" tanya pelayan dengan sopan. "Sayang mau pesan apa?" tanya Pram pada Kinan. "Aku ingin beef steak dan lemon tea aja mas, kalian ingin makan apa?" ucap Kinan sambil menatap kembar R. "Aku ingin spaghetti mom dan orange juice," jawab Riva dengan semangat. "Kau mau apa, San?" tanya Pram pada Rafa. "Samakan saja dengan adik Dat," jawab Rafa dengan santai. "Baiklah, jadi itu pesanan kita. Sudah dicatatkan, Mbak," kata Kinan dengan ramah. "Sudah Nyonya, mohon ditunggu," balas pelayan tersebut dan berlalu dari sana. Rafa memandang Pram dengan wajah bingungnya. Pram yang menyadari sedang ditatap pun mengalihkan pandangannya. "Kenapa, San?" tanya Pram dengan bingung. "Dad, bolehkah aku membeli sepeda? Karena aku ingin belajar naik sepeda," kata Rafa dengan ragu. "Kirain ada apa nak? Boleh dong, nanti pulang dari sini sudah ada di mansion punya Riva juga," balas Pram dengan tersenyum. "Hore!" teriak Riva heboh. Bersambung.